Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang sebenarnya udah lama banget gua tunggu. Ini adalah film yang bisa dibilang tuh one of the most anticipated movies, horror movies lebih tepatnya, dari tahun lalu. Dari awal tahun lalu gue udah nungguin banget film ini, tapi baru kesampaian nonton sekarang. Soalnya baru kali ini juga emang masuk ke Indonesia, yaitu tayang di Netflix dari tanggal 21 Januari kemarin, yaitu ada Late Night with the Devil. Yang gue yakin ini udah banyak yang nonton sebenarnya, bahkan sebelum tayang di Netflix ya. Soalnya kalau kita ngomongin akses legal itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu, dari pertengahan atau akhir tahun gitu. Udah masuk di Shudder, tapi nontonnya mesti pakai VPN US. Jadi gue memutuskan untuk sudahlah, tidak usah. Tapi intinya ini film gue tungguin banget. Sangat gue nunggu. Soalnya dari ide ceritanya terus materi promosinya juga keren banget. Waktu itu trailernya sempat gue bahas dikit. Kayaknya di trailer reaction ke Longlegs deh. Sepertinya gue sih nyebut kalau ada dua nih dapat trailer horor tahun ini yang kelihatan menarik banget. Yang pertama Longlegs, yang kedua ini Late Night with the Devil. Itu trailernya soalnya creepy banget men. Gue tuh selalu suka estetika trailer yang pakai gaya-gaya 70-an, 80-an, yang pakai narasi dengan bapak-bapak suara berat gitu. Gue suka banget karena tuh creepy. Apalagi pas judulnya tuh disebut Late Night with the Devil. Itu auranya jadi creepy, vibe-nya tuh serem. Tapi sebenarnya buat gue ini masih layak disebut agak underrated sebenarnya. Karena gini, pada saat baru rilis di festival, di theatrical itu emang hype-nya lumayan kerasa. Emang ada lah beberapa yang membicarakan lumayan rame di sana sini. Tapi habis itu nggak lama setelah itu langsung kemakan sama judul-judul lain kayak The Substance, Longlegs, Nosferatu. Jadi pada saat udah ditanya apa film horor yang paling keren tahun lalu yang kalian tonton, kebanyakan jawabnya 3 itu. Atau bahkan mungkin The First Omen juga ya. Sedangkan Late Night with the Devil tuh kayak ya orang inget tapi somehow terlupakan juga. Makanya gue nyebutnya ini agak underrated. Mungkin agak sial aja kali. Dia tuh rilis secara luas ya di tahun 2024. Itu adalah tahun dimana horor tuh banyak yang bagus. Jadinya agak-agak terkubur dengan horor-horor lain yang gak kalah atau mungkin lebih bagus daripada dia. Padahal ini layak diomongin lebih jauh. Apalagi kalau lu ngomongin soal storytellingnya. Nah kalau formatnya itu dia pakai found footage ya. Found footage gaya-gaya mockumentary gitu yang isinya adalah investigasi tentang peristiwa mengerikan tuh. Yang konon tuh terekam kamera ditayangkan secara live di televisi nasional pada saat ada sebuah episode talk show. Late night talk show ya, talk show tengah malam yang tayang di Halloween tahun 1977. Ceritanya tuh seperti itu. Nama acaranya adalah Night Owls with Jack Delroy yang of course dipandu sama Jack Delroy. Awalnya ini acara yang potensial tapi makin ke belakang tuh ratingnya makin anjlok. Makanya mereka jadi sering bikin sensasi. Dan akhirnya di malam Halloween tahun 77 si Jack itu ngundang beberapa pakar dari dunia supernatural gitulah. Ya poinnya si Jack ini kayak bermain-main dengan hal supernatural buat bikin acaranya tuh rame. Dan tentu saja ya di film-film horor kalau ada orang yang main-main dengan hal supernatural seperti itu, endingnya tidak bagus. Endingnya itu pasti akan ada teror, ada kekacauan dan segala macam. Tapi yang pasti satu nih, Late Night with the Devil ini punya alur yang kuat. Gue awalnya sempat mikir kalau ini cuman B-movie yang ya udah menyenangkan, tapi ternyata alurnya tuh kuat. Dia punya elemen psikis yang nggak dangkal. Jadi kayak alurnya itu kalau lu perhatiin ya, pelan-pelan secara berkala itu mulai mengungkap wajah asli dari si hostnya, si Jack itu. Kayak ini alurnya gue ngeliat jadi kayak wah ini ngebedah si Jack. Karena kan formatnya adalah sebuah dokumenter ya. Jadi di universe film ini itu dibikin sebuah dokumenter tentang Jack Delroy. Dan memang bener ya, kayak dokumenter soal Jack Delroy yang mengupas sisi lain dia tanpa harus memperlihatkan itu secara gamblang. Jadi kayak kita mengobservasi si Jack, perilaku dia, kata-kata dia, omongan dia pada saat memandu acaranya. Dan seiring waktu kita jadi makin tahu nih, oh Jack tuh orangnya seperti ini. Oh rahasia yang dia sembunyiin itu A, B, C. That's why di saat acara talk show yang Jack pandu itu adalah acara yang ringan, yang gak berbobot. Film ini Late Night with the Devil tidak seperti itu. Ini film horor yang berbobot coy. Sama yang bagus banget adalah pacingnya. Pacingnya bagus banget. Ini gue gak membayangkan kalau gue nonton di bioskop tuh sensasinya kayak gimana. Tapi ini gue nonton di rumah, cuma di depan TV. Dan gue berhasil dibikin selama 80 menit durasinya. 80 menitan itu gue bener-bener kayak hampir gak bergerak gitu. Kayak duduk terus
Hah, plonga-plongo sambil nyengir anjir. Karena pacingnya tuh bagus banget. Mungkin kalau buat beberapa orang akan ada yang nyebut, wah ini kok kayak chaotic banget, ngebut ya, dan itu wajar buat gua. Memang bener, memang disengaja. Soalnya kan konsepnya adalah kita diperlihatkan satu episode, the whole episode, termasuk cerita soal di balik layarnya seperti apa ya. Jadinya wajar di saat kerasa chaos. Ya lu bayangin aja lah, bahkan di saat gak ada gangguan supernatural pun ya, acara TV itu backstage pasti chaos. Jadi wajar di saat apa yang kita lihat tuh cepet banget gerakannya. Masa ada acara TV kita ngeliat BTS-nya seperti apa terus mereka slow, ya make up dulu ya, santai aja, ya nggak mungkin. Pasti chaos banget semuanya, kru-krunya, hostnya, produsernya pasti chaos. Dan itu yang bikin filmnya seru, karena dia didesain tuh kayak real time. Kalau acaranya si Jack itu late night itu berjalan selama 1 jam lebih, ya itu yang kita lihat. Plus BTS ya, plus beberapa situasi di balik layar. Itu makanya pacingnya jadi kuat banget. Gak ada waktu yang terbuang percuma, bener-bener semuanya itu berjalan dengan cepat. Ditambah lagi misterinya bikin penasaran. Ini bukan horor yang ngandelin jump scare ya, bukan horor yang wah tiba-tiba ada jump scare terus ngagetin, jeblar, jeder gitu. Nah, ini bukan horor yang seperti itu. Ini horor yang ngandelin misteri. Di luar tadi eksplorasi soal karakter utamanya, ini horor yang ceritanya itu kuat di misteri. Bener-bener bikin penasaran dari awal sampai ya sebelum klimaks lah. Kita dibikin untuk terus bertanya-tanya, ini sebenarnya yang lagi ditonton beneran sebuah hal supernatural atau tipu-tipu. Kalau misalkan tipu-tipu, triknya gimana? Kalau misalkan supernatural, ya sebenarnya demit yang ganggu itu siapa dan kenapa? Itu misterinya jalan terus sampai kemudian di reveal di belakang. Nah, cuman kemasan mockumentarynya nih lumayan perlu didiskusikan lebih jauh sebenarnya. Soalnya tadi ya gue bilang, di luar acara late night-nya itu sendiri, kita juga dikasih lihat BTS-nya. Kita ngelihat si Jack itu ngobrol sama produsernya di balik layar, ngobrol sama krunya, dan pada saat lagi lihat BTS tuh formatnya beda ya. Formatnya itu dibikin pakai hitam putih, approach-nya juga lebih mirip kayak film konvensional dari angle kameranya, editingnya, itu buat ngebedain lah mana yang acara disiarkan langsung di TV, mana yang rekaman BTS. Dibedainnya kayak gitu. Cuman pertanyaan gue kayak gini, kalau misalkan ini adalah sebuah found footage, formatnya tuh found footage, documentary, itu siapa yang rekam BTS? Lu mempresentasikan film lu sebagai found footage, tapi lu juga menampilkan footage yang itu tuh kayak nggak ada siapapun yang rekam, kayak agak kurang konsisten. Tapi gue punya sedikit teori kenapa itu dilakuin, tapi nanti di belakang ya, di belakang. Nah makanya itu yang bikin format found footage itu agak kerasa apa ya, tidak natural. Dan ada hal lain yang juga bikin format found footage ini nggak natural, yaitu pada saat filmnya memperlihatkan beberapa foto yang buat gue tuh kerasa apa ya fake banget, fake dan fabricated, kerasa terlalu dramatis untuk sebuah foto real. Terutama foto yang dibawa sama itu karakter yang namanya Carmichael Haig. Dia itu adalah pesulap dulunya yang sekarang berubah jadi orang yang skeptis, yang menantang orang-orang yang ngaku kalau mereka itu bisa melakukan hal-hal supernatural, terus membongkar trik mereka dan ngejanjiin kalau misalkan lu bisa membuktikan kekuatan lu beneran ada, gue kasih nih cek. Nah dia sempat bawa tuh beberapa foto yang menunjukkan eksperimen dia di luar acara ini, dan buat gue itu wah kok kerasa kayak parodi anjir. Kayak terlalu fabricated banget, terlalu palsu foto-foto itu, terlalu artificial. Nah ini mumpung tersebut kata artificial ya, kalau ngomongin artificial juga satu hal yang lumayan kontroversial dari film ini dan buat gue tuh sangat disayangkan sih, itu adalah pemakaian AI. Jadi ada beberapa gambar yang pakai AI di film ini, lebih tepatnya 3 gambar sih seingat gue. Ada 3 gambar yang itu dipakai untuk transisi pada saat acaranya ngelarin iklan. Jadi habis iklan mau masuk ke acara lagi dikasih tuh gambaran, itu gambarnya AI. Itu agak disayangkan sih. Walaupun itu gambar nggak 100% AI dari pengakuan produsernya ya. Jadi kayak mereka ngegenerate gambar itu pakai AI, terus kemudian dari krunya itu ngedit lebih jauh gambar itu. Jadi tetap ada campur tangan manusia di gambarnya. Cuman basicnya di generate pakai AI. But still, maksudnya dengan adanya campur tangan manusia itu gue agak lebih bisa memaafkan sih. Tapi gue gak bisa menerima alasan produsernya yang ngomong kayak itu kan cuman sedikit. Nah kalau cuman sedikit ya kenapa gak didesain sama orang biasa aja gitu? Kenapa lu gak nge-hire artis siapa gitu? Kan cuman dikit. Lu apa susahnya keluar duit berapa gitu untuk ngebayar artis untuk gambar 3 gambar doang. Ya itu agak disayangkan sih. Nah ini masuk ke diskusi yang lebih mendalam nih. Ini yang agak mengganggu sebenarnya tapi patut didiskusikan lebih jauh, yaitu epilognya. Epilognya buat gue itu terlalu out there.
terlalu beda. I mean sepanjang film kita dikasih lihat mockumentary found footage yang realis banget, terus tiba-tiba di epilog beberapa menit itu approach-nya berubah. Di adegan yang kayak mimpi buruk itu tiba-tiba jadi kayak film David Lynch, jadi surreal. Gue paham maksudnya adalah dia tuh pengen memberikan jawaban tentang si Jack ini sebenarnya orangnya seperti apa, kebenaran di balik kehidupan dia tuh gimana. Cuman kan tidak perlu pakai cara seperti itu. Filmnya itu bisa dan sudah dilakuin juga sebenarnya. Makanya gue nggak paham ini maksudnya pakai adegan surreal ini sebenarnya apa, nggak perlu. Filmnya itu bisa ngasih clue tersirat yang disebar di sepanjang durasi. Misalkan di balik kematian istrinya Jack itu kebenarannya gimana, kan bisa diselipin di dialog-dialog atau di omongan si setannya yang kesurupan. Nah, itu bisa banget. Kenapa lu harus pakai adegan sequence nightmare yang sangat-sangat beda sama keseluruhan filmnya? Itu beda banget, sangat beda, terlalu jomplang. Saking bedanya sampai gue bertanya-tanya, jangan-jangan ada maksud lain di balik pemakaian adegan ini. Gue jadi berpikir gini, apakah mungkin Late Night with the Devil ini filmnya sebenarnya bukan dokumenter? Jangan-jangan yang kita tonton ini bukan dokumenter, bukan mockumentary, tapi visualisasi dari apa yang Jack rasakan, apa yang Jack lihat pada saat dia ada di limbo. Limbo tuh jelasnya gimana ya? Simpelnya gini, kalau pakai istilah Indonesia ya, mungkin kita lagi ngelihat siksa kuburnya Jack. Nah itu tuh kayak di filmnya Joko Anwar tuh kan, ternyata yang kita lihat adalah semua itu siksa kubur yang karakternya alami. Nah what if Late Night with the Devil ini sebenarnya adalah siksa kubur dari karakter si Jack. Kenapa bentuknya kayak acara TV? Ya karena itu adalah personality dia. Karena si Jack itu adalah seorang host talk show dan dia obses banget sama rating TV, sama kehidupan TV. Dia pengen jadi terkenal. That's why siksa kuburnya, siksaannya itu muncul dalam bentuk dokumenter tentang dia. Dia jadi dipaksa untuk melihat gimana perjalanan hidup dia yang kacau dan tragis itu dalam bentuk talk show. Gue bukan bilang kalau itu talk show-nya nggak pernah terjadi. Enggak, talk show-nya pernah terjadi. Episode itu pernah terjadi. Tapi yang kita lihat bukan versi yang tayang di TV, tapi versi dari apa yang Jack lihat pada saat dia di limbo, ngalamin siksa kubur itu. Dan buat gue teori itu menjelaskan banyak hal sih. Dari yang kayak tadi gue sebut ya, adegan-adegan BTS-nya, behind the scene-nya yang wah ini siapa yang ngerekam. Ya itu emang gak ada yang ngerekam. Itu bisa kita lihat karena itu yang Jack alami, itu yang dia lihat di limbo dia. Terus soal beberapa foto yang kelihatan fabricated tadi gue bahas juga, sampai adegan di ending yang terlalu out there, yang terlalu beda sama keseluruhan filmnya, itu bisa dijelasin karena semua ini terjadi cuman di kepalanya Jack pada saat dia ada di garis batas antara kehidupan dan kematian. Apakah memang benar teorinya seperti itu? Ya nggak tahu. Ini mungkin gue lagi berusaha memake sense kan apa yang gue tonton, but ya just for fun lah seperti biasa berteori. Oke, kalau untuk skor buat Late Night with the Devil kasih 8,5 dari 10 lah. Kali ini keren banget, keren sekali. Di luar tadi ya beberapa pertanyaan yang gue ajukan, di luar pemakaian AI-nya, ini keren. Oke, menurut lo gimana filmnya? Silakan bisa lo tulisin review di kolom komentar, atau mungkin lo juga pengen berteori nih, ini sebenarnya apa yang terjadi di filmnya, juga bisa bagiin di kolom komentar. Kalau lo mau spoiler jangan lupa ya kasih spoiler alert sebelum nulis. Siapa tahu ada teman-teman yang belum nonton. Buat yang belum nonton silakan, di Netflix sudah ada. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat teman-teman yang pengen join membership, seperti biasa gue ingetin, silakan dicek itu tiap tier ada benefitnya masing-masing. Kalau pengen gabung silakan join. Dan buat yang masih join sampai hari ini, thank you so much, terutama mereka-mereka ya dari tier Besti, La Familia. Makasih banget sudah bergabung sampai hari ini. Tier Sobat juga terima kasih. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.